Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Federico Refat Satrio. Saya dari kelompok Datas akan mempresentasikan salah satu materi dari bab 2. Memahami perkembangan teknologi pada TJKT. Pernahkah Anda mendengar istilah internet? Internet pada awalnya muncul pertama kali pada tahun 1969 dengan bentuk jaringan komputer yang diproduksi oleh ARPA (Advanced Research Project Agency) dan diberi nama dengan ARPANET. Internet Interconnected Network merupakan kumpulan beberapa komputer yang saling terhubung dengan jaringan di dunia. Hampir di semua negara sudah memfasilitasi warganya dengan internet, walaupun tentunya kecepatan internet masing-masing negara juga berbeda-beda. Teknologi jaringan internet mengalami perkembangan menjadi lebih baik dari jaringan 1G, 2G, 3G, 4G hingga saat ini yang terbaru adalah 5G. Dampak perkembangan teknologi. Dampak positifnya, 1. Mempermudah dalam berbagi informasi via chatting online maupun lewat media video calling. 2. Memberikan waktu yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. 3. Mempermudah pertukaran data. 4. Mempermudah manusia misalnya dapat belanja secara online di toko tertentu sehingga tidak perlu menyiapkan waktu, transportasi, dan tenaga ekstra untuk datang ke toko tersebut. 5. Dapat melakukan berbagai aktivitas secara online ataupun dalam jaringan, misalnya rapat online, belajar online, dan lain sebagainya. Dampak negatif, 1. Dapat membuat lupa diri dan lupa waktu sehingga berpotensi membuang-buang waktu jika hanya digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Misalnya chatting online dengan orang lain sehingga sangat lama dan lupa akan pekerjaannya. 2. Memberikan efek candu, misalnya game yang tidak menghasilkan dan tidak memberikan dampak yang baik. 3. Mengurangi interaksi sosial secara langsung karena ketika bertemu teman atau orang lain dalam suatu acara, masing-masing sibuk dengan gadget masing-masing. 4. Kurangnya kontrol dari orang tua. Kemungkinan anak-anak menerima informasi yang tidak seharusnya anak-anak terima, misalnya informasi tentang kekerasan, perjudian, dan pornografi. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki pengguna akses internet terbesar. Tahun 2022, pengguna internet di plus 62 sampai 204,7 juta pengguna. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 200 juta 2,6 juta pengguna. Untuk kecepatan internet rata-rata Indonesia berada di peringkat terbawah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Kecepatan internet mobile di Indonesia adalah 17,24 Mbps, setara untuk fixed broadband sebesar 20,57 Mbps. Nilai tersebut jauh dibandingkan dengan negara Singapura yang berada di peringkat pertama untuk kecepatan internet di Asia Tenggara, yaitu 64,53 Mbps untuk internet mobile dan 194,07 Mbps untuk fixed broadband. Alasan kecepatan internet di plus 62 lambat. A. Unsur geografis. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara yang terdiri dari banyak pulau karena termasuk negara kepulauan. Hal ini membangun infrastruktur belum tentu merata. B. Internet masih bergantung pada jaringan nirkabel. Kecepatan transfer file jaringan nirkabel lebih lambat jika dibandingkan dengan jaringan berkabel. Selain itu, jaringan nirkabel juga lebih mudah terhalang oleh benda tertentu, misalnya tembok atau pohon, serta sangat tergantung juga pada kondisi cuaca. C. Regulasi. Indonesia belum memiliki regulasi yang tepat untuk mendukung peningkatan kecepatan internet. Hal ini disebabkan karena peningkatan kecepatan internet suatu daerah belum menjadi prioritas untuk saat ini. Yang menjadi prioritas lebih kepada pemerataan jaringan terlebih dahulu. Saat ini Indonesia masih banyak menggunakan koneksi 4G dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang cukup menjadi tantangan dalam mengembangkan teknologi 5G. Teknologi 1G. Teknologi jaringan 1G adalah generasi pertama pada jaringan yang digunakan untuk
Telepon genggam. Jaringan 1G dapat digunakan untuk melakukan panggilan telepon saja. Pada generasi 1G, sinyal radio yang ditransmisikan secara analog dan memiliki kecepatan sekitar 14,4 kb. Hampir seluruh sistem pada generasi ini merupakan sistem analog dengan kecepatan rendah (low speed) dan suara sebagai objek utama. Yang termasuk teknologi 1G antara lain sebagai berikut. AMPS (Advanced Mobile Phone Service) atau IS-136, NMT Nordic Mobile Telephony, HICAP, TACS, C450, CNET, Mobitex, Datatec misalnya NMT dan AMPS. Teknologi jaringan 2G dapat dikatakan sebagai generasi peralihan antara teknologi analog ke teknologi digital. Jaringan ini mulai digunakan sebagai standar dalam penggunaan koneksi komersial dan memiliki kecepatan rata-rata 9 kb hingga 14,4 kbps. Generasi ini bisa dikenal dengan kode GSM ataupun CDMA 2000. Generasi 2G berkembang menjadi 2,5 atau dikenal dengan GPRS General Packet Radio Service yang kecepatannya bertambah hingga menjadi 115 kb per second. Generasi 2,5G sudah dapat digunakan untuk mengakses internet. Generasi 2,5G berkembang lagi menjadi 2,75G atau dikenal dengan sebutan Edge. Teknologi ini memiliki kecepatan 3 kali lebih baik dari GPRS. Dan pada generasi ini bisa digunakan untuk mengakses internet, email, MMS, yang termasuk 2G antara lain Time Division Multiple Action (TDMA), Personal Digital Cellular (PDC), IDEN Global System for Mobile, Digital European Cordless Telephone (DECT), Personal Handphone Service (PHPS), IS-95 CDMA CDMA1. Pada generasi ini memiliki kecepatan 480 kb per second yang sudah bisa digunakan untuk streaming video dan video call. G3 berkembang dan menjadi 3,5G atau G+, 3G+, yang biasa disebut dengan HSDPA dan terus berkembangkan hingga menjadi HSUPA dengan kecepatan internet hingga 5,67 MB per second, dan untuk HSPA dan e-video memiliki kecepatan rata-rata 42 Mbps per second untuk mendownload dan 11 Mbps per second untuk upload, yang termasuk teknologi 3G antara lain sebagai berikut. 1. ENZ dan EGPRS, WCDMA atau UMTS, CDMA 2000 1X EV-DV dan CDMA 2001X EV-DO atau IS-856. 4. TDCMA Time Division Code Division Multiple. 5. Akses atau UMTS TDD Universal Mobile Telecommunication System Time Division Duplication. 6. GAN atau UMA. 7. HSPA, 8. HSDPA, 9. HSUPA, 10. HSPA+, 11 FOMA, 12 HSOPA, 13 TDS CDMA, 14 Decision. Teknologi jaringan 4G. Teknologi jaringan generasi keempat disebut juga dengan LTE. Jaringan keempat sudah dapat digunakan untuk berbagai hal seperti yang kita lakukan saat ini. Jaringan 4G memiliki kecepatan jaringan hingga 100 MB per second dengan kualitas grafis yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Teknologi jaringan 5G. Teknologi jaringan 5G merupakan teknologi terbaru pada saat ini, masih dalam tahap pengembangan. Teknologi jaringan 5G dapat mencapai kecepatan 1 GB per second. Dan 9 kota di Indonesia yang dapat mengakses jaringan 5G yaitu sebagai berikut. Jabodetabek,
Bandung, Batam, Balikpapan, Makassar, Surakarta, Surabaya, Denpasar, Medan.